Buat yang merindukan menyaksikan tarian di panggung, juga kehangatan nonton bersama, panggung digital bisa jadi obat rindu. Dewan Kesenian Jakarta menginisiasi panggung virtual di kanal YouTube dan Instagram Indonesia Dance Network. Hal ini dilakukan untuk membuka kembali pertemuan masyarakat dengan pekerja seni yang tidak bisa melakukan aktivitasnya karena PSBB. Program saweran online hadir sebagai respon dari pekerja seni tari yang tidak bisa mendapatkan penghasilan karena dampak COVID-19. Sekaligus mendukung tumbuhnya ekosistem kebudayaan yang lebih baik. Good people, saweran online. Jadi di industri yang lain atau di teman-teman yang lain punya profesi penari, mereka juga melakukan kegiatan menggalang dana melalui saweran online. Nah, ini menarik juga karena bukan penarinya saja yang terpukul, tapi juga seputar pekerja-pekerja di industri ini. Itu juga merasakan, jadi sama seperti yang Berry tadi ceritakan. Nah, kalau bicara mereka yang bekerja di belakang layar itu siapa aja, Ber? Kan biasa orang melihat pertunjukan musik, dia hanya melihat siapa yang ada di panggung. Padahal kan di belakang situ ada banyak banget. Ada sound engineer, ada mixing engineer, belum kalau kita punya kru musisi, ada lagi nanti orang-orang vendor, orang sound system, mungkin ada orang lighting, orang panggung yang setup panggung. Banyak banget sebetulnya daripada yang hanya ada terlihat di panggung. Dan itu sebabnya itu yang menjadi salah satu main concern aku juga gitu, dalam artian kalau kita sebagai musisi mungkin kita masih bisa berusaha survive dengan kita bisa bikin konser online, kita bisa bikin pertunjukan walaupun hanya 1 menit. Tapi kalau teman-teman kru, contohnya mereka sulit sekali karena mereka memang pekerjaannya mengandalkan bantuan yang mereka berikan buat kita untuk mensupport performance kita. Gitu. Kira-kira ada berapa banyak orang yang terdampak seperti itu? Wah. Kalau saya suruh kasih gambaran yang banyaknya, saya nggak bisa prediksi ya. Tapi paling gampang dari aku pribadi lah, dari saya pribadi. Kalau satu show itu membutuhkan berapa banyak orang yang terlibat? Satu show di tim saya aja paling tidak saya punya 5 orang kru di luar musisi ya, 5 orang kru yang membantu jalannya pertunjukan, baik mereka yang bantu saya dalam hal teknis di bass, yang teknis dalam keyboard, drum, belum lagi sound engineer-nya, paling tidak sekitar 12-15 orang itu untuk tim saya aja. Sementara kan kalau kita bicara pertunjukan musik kan beda tim, beda jumlah orang, beda jumlah kru. Kayak contohnya yang saya tahu kayak Slank misalnya, mereka per orang punya 1 kru masing-masing. Lalu kayak Gigi juga sama, mereka punya 1 orang untuk 1 musisi yang menangani itu 1 orang kru. Jadi buat saya banyak sekali sih yang terdampak, mungkin jumlahnya bisa lebih dari musisinya sendiri. Gitu. Kita musisi mungkin terdampak, tapi terdampaknya lebih ke performance kita di panggung. Tapi sebenarnya begitu banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk melihat situasinya ini. Gitu. Baik, menarik ya. Nah, soal penggalangan dana, ya. Cerita, apa yang kamu lakukan? Waktu itu kebetulan sebenarnya pengen fokus, yuk kita coba galang dana buat masker, yuk coba galang dana buat APD. Cuman sejujurnya banyak banget teman-teman yang udah melakukan itu, dan menurut aku sudah tercover di area sana. Lalu aku mencoba melihat ke ringku dulu deh, di ring satuku dulu, di circleku sendiri. Ada nggak yang butuh bantuannya? Dan ternyata setelah aku cek ya banyak yang butuh bantuan, which is adalah kru yang biasa kerja dengan saya gitu. Tapi saya berpikir gimana caranya supaya mereka ini bisa tetap bertahan hidup dengan situasi sekarang. Karena ya harus diakui ini cukup lumayan mengganggu buat mereka. Ini udah 2 bulan mereka di rumah nggak ngapa-ngapain, which is berarti mereka nggak mendapat penghasilan gitu. Jadi aku berpikir pengen berdonasi, kebetulan sekali bekerja sama dengan benihbaik.com. Nah, secara keseluruhan, kasih sesuatu yang bisa memberikan kami semua ini semangat. Iya, kalau buat saya pribadi gini, mungkin situasi sekarang membuat kita melihat keadaan kayaknya semuanya berantakan karena semua zona nyaman kita diacak-acak istilahnya, apa yang kita jadikan kebiasaan berantakan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita punya positivity di dalam kita, responnya kita dari dalam harus tetap sama, bahwa kita bisa tetap senang, kita bisa tetap punya harapan. Saya selalu suka dengan kalimat kata-kata look for the silver lining. Dalam artian gini, kalau mungkin awannya kelihatan hitam, tapi di balik awan hitam itu kan biasanya ada matahari, dan kalau ada matahari itu kelihatan garis putih di belakangnya. Jadi saya akan percaya begitu awannya geser, mataharinya kelihatan lagi dengan jelas. Jadi saya pengen encourage teman-teman, good people yang nonton, apapun situasinya harus punya keharapan bahwa gini, situasi akan baik-baik saja, kita bisa bertahan, kita harus beradaptasi tentunya dengan situasi yang sekarang, tapi pastikan bahwa kita punya respon yang tetap positif. Oke, Berry, thank you banget. Salam buat orang tua, salam buat keluarga. Siap. Sehat selalu ya. Amin, sama-sama.
Baik, good people, itu tadi cerita tentang dua anak muda yang menyampaikan kisah mereka di acara kita di episode kali ini. Semoga ini bisa memberikan semangat baru bagi kita, inspirasi baru bahwa memang situasinya sulit, tapi kita tetap harus semangat, harus tetap mampu bertahan, jangan kehilangan kewarasan kita, dan harapan untuk bangkit kembali. Nah, tadi kebetulan Berry udah nyinggung bagaimana dia menggalang dana di benihbaik.com. Dan kebetulan di benihbaik.com ini siapapun sebenarnya juga bisa saling membantu ya, menggalang dana untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita. Jadi, kalau Anda tertarik untuk berdonasi, bisa juga klik benihbaik.com, bisa juga lihat banyak sekali penggalangan dana di sana untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Dan bagi Anda yang kebetulan kalau memang membutuhkan juga dukungan dana, dukungan bantuan, Anda juga bisa campaign atau bisa menyampaikan program penggalangan dana di benihbaik.com. Jadi dua-duanya boleh. Oke? Waktu jua yang memisahkan kita. Semoga acara ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ingin menonton acara ini lagi, setiap Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Andi Noya, mohon pamit. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam.